satu kitab. Ada banyak agama dan tiap agamanya punya kitab. Berarti kitab itu banyak. Kalau kitab itu banyak, kitab mana yang benar? Tentu semua kitab itu benar menurut penggunanya, menurut agamanya. Mari cermati kenapa banyak kitab. Di zaman para nabi sebelum Nabi Musa belumlah ada kitab, tetapi mereka baru menggunakan suhuf-suhuf. Mungkin saja di masa itu petunjuk Allah belum begitu banyak, makanya dia hanya berupa suhuf atau lembar-lembar, belum terbukukan. Barulah di zaman Musa Allah beri kitab. Tentu semua isi suhuf-suhuf yang masih dibutuhkan untuk petunjuk kehidupan manusia sudah terangkum. Demikian juga semua ilmu-ilmu, semua petunjuk-petunjuk Allah sejak Adam sampai Musa itu pasti sudah terangkum di dalam Injil. Dan tentu seharusnya kitab Zabur itu sudah tidak perlu lagi digunakan karena isinya sudah masuk di dalam Injil. Dan di dalam Injil tentu banyak penambahan. Sama hal semua ilmu-ilmu yang ada dari Adam, Idris sampai Isa, semua ilmu dan petunjuk-petunjuk Allah yang dibutuhkan manusia untuk membangun peradaban itu sudah terangkum di dalam Al-Quran. Otomatis apa yang ada di kitab-kitab sebelum Injil dan seterusnya sudah seharusnya tidak digunakan lagi. Karena di Al-Quran itu telah menyempurnakan semuanya. Dan tentu dalam Al-Quran ada beberapa petunjuk-petunjuk yang belum Allah berikan di kitab-kitab sebelum. Itu sebab seharusnya petunjuk perjalanan hidup manusia itu tetap dari Allah itu hanya ada satu. Banyaknya kitab itu hanya proses Allah menurunkan petunjuk secara berangsur. Namun dia tetaplah sebenarnya satu. Tetapi karena umat yang ada di masa tiap para nabi itu tidak mau menerima petunjuk-petunjuk Allah, maka agama-agama sebelum tetap ada. Sama hal di zaman Muhammad, agama-agama sebelum seperti Yahudi, Kristen itu tetap ada, mempertahankan agama leluhur mereka sehingga tidak menerima apa yang disampaikan Muhammad. Itulah sebab kenapa banyak agama, kenapa banyak kitab. Dan di zaman sekarang atau yang disebut akhir zaman, Allah kembali menabur petunjuk, menyempurnakan ilmu-ilmu yang disampaikan kepada para nabi. Dan semua itu telah ditulis dalam 3 buku, yaitu Revolusi Spiritual, Hati Nurani, dan Rahasia Negara. Apakah berarti Al-Quran sudah tidak berlaku? Ya, bisa jadi sebagian dari perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran mungkin saja sudah tidak berlaku. Seperti surat Al-Anfal, harta rampasan perang. Apakah itu masih berlaku di zaman sekarang? Masih adakah kita di Indonesia membicarakan harta rampasan perang, perbudakan, dan sebagainya? Namun buku Revolusi Spiritual dalam bab pendahuluan, Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai password. Dalam pengertian, tidak ada gunanya membaca buku Revolusi Spiritual sebelum terlebih dahulu membaca Al-Quran dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Artinya bahwa buku Revolusi Spiritual membenarkan bahkan menjadikan Al-Quran itu sebagai landasan dari segala landasan. Mungkin begitulah cara Allah untuk mengingatkan kita semua bangsa Indonesia agar kembali memfungsikan Al-Quran itu sebagai petunjuk atau huda. Semoga konten video ini bisa kita sampaikan kepada para ahli ulama, para lintas agama agar dibicarakan secara resmi, secara kenegaraan, agar kita bisa menemukan jalan kembali kepada Allah dan sekaligus mewujudkan
negara kita menjadi negara yang bagai surga, tentu itu adalah ridho Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.